Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai seleksi sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahun 2018 hingga 2020 untuk variabel opini audit going concern. Apabila teman-teman membutuhkan data atau berdiskusi mengenai video ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Video ini akan membahas mengenai audit going concern dengan variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Nah, untuk variabel independennya itu menggunakan variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, likuiditas, dan kualitas audit. Nah, untuk pertama kali teman-teman harus mencari sampelnya terlebih dahulu, di mana sampel itu dapat diketahui melalui teknik pengambilan sampelnya. Nah, dalam penelitian yang digunakan itu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2018 hingga 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk populasinya itu sebanyak 195 perusahaan. Oke. Nah, untuk mencari sampelnya berarti teman-teman harus menseleksi terlebih dahulu karena dalam teknik pengambilan sampel itu menggunakan purposive atau berdasarkan dengan kriteria, maka dari 195 ini diseleksi berdasarkan dengan kriteria. Oke. Nah, ini seleksi sampelnya. Ini seleksi sampel digunakan kriterianya itu yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar periode tahun 2018 hingga 2020. Terus yang kedua itu perusahaan yang mempublikasikan. Nah, yang ketiga itu perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, dan yang keempat itu perusahaan yang mengalami rugi. Nah, biasanya pada video-video sebelumnya saya menggunakan perusahaan yang mendapatkan laba. Akan tetapi untuk penelitian ini kriterianya itu menggunakan perusahaan yang mengalami rugi. Alasannya apa? Karena untuk perusahaan yang mengalami rugi, auditor itu cenderung akan mengeluarkan statement mengenai opini going concern-nya. Jadi kebalikan dari video-video sebelumnya. Nah, kriteria ini juga berdasarkan dengan variabel yang digunakan. Oke, sekarang kita akan menseleksi yang pertama. Oke, yang seleksi yang pertama dari 195. Nah, ini yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar periode tahun 2018 hingga 2020. Nah, sekarang dari 195 itu ada 30 perusahaan yang tidak lolos seleksi. Jadi ada 30 perusahaan yang tidak terdaftar pada periode tahun 2018 sampai 2020. Karena apa? Karena perusahaan tersebut IPO-nya mulai tahun 2018, 2019, 2020. Jadi tidak pada waktu periode penelitian. Oke, jadi untuk hasil seleksi bisa dikurangkan di sini. Yang tidak lolos itu sebanyak 30. Jadi nanti mengurangi sampelnya, mengurangi populasinya. Nah, berarti untuk seleksi yang pertama itu 165 perusahaan yang lolos seleksi. Oke, lanjut ke seleksi yang kedua. Seleksi yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Nah, di sini dalam seleksi yang kedua ini ada 7 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan. Berarti ada 7 perusahaan yang tidak lolos dalam seleksi yang kedua.
Jadi dari seleksi yang pertama tadi ada 30, seleksi yang kedua itu ada 7 perusahaan. Nah, ini jadi nanti mengurangi populasinya. Oke, lanjut lagi ke kriteria yang ketiga. Kriteria ketiga itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Nah, kenapa saya menggunakan mata uang rupiah? Nah, karena dalam penelitian ini ada variabel ukuran perusahaan. Jadi ukuran perusahaan itu menggunakan logaritma natural dari total aset. Jadi apabila ada perusahaan yang menggunakan mata uang dolar, itu akan timbul kesenjangan. Jadi seleksinya saya gunakan perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Nah, untuk kriteria yang ketiga di sini ada 20 perusahaan yang menggunakan mata uang dolar. Jadi dia tidak lolos dalam seleksi yang ketiga. Oke. Nah, di sini untuk seleksi yang ketiga ada 29 perusahaan yang tidak lolos dalam seleksi yang ketiga. Nah, untuk seleksi yang keempat, itu adalah perusahaan yang mengalami rugi selama periode penelitian. Jadi di sini perusahaan yang mengalami rugi bisa dilihat di sini. Ini yang warnanya merah. Nah, merah ini negatif. Jadi kalau negatif itu perusahaan mengalami kerugian. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Jadi yang mendapatkan laba tidak lolos untuk dijadikan sampel. Jadi yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang pernah mengalami rugi. Misalkan SMCB di sini pernah mengalami kerugian di tahun 2018. Oke, berarti ada 79 perusahaan yang tidak lolos seleksi keempat. Nah, di sini ditulis dikurangi 79, jadi untuk total sampel penelitiannya itu sebanyak 50 perusahaan. Nah, untuk total sampelnya 50 ini nanti dikalikan 3 tahun karena menggunakan periode penelitian selama 3 tahun. Jadi 50 dikalikan 3 itu nanti ketemunya 150. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tabulasi data. Nah, di sini variabelnya yang pertama itu adalah audit going concern atau Y-nya. Nah, audit going concern di sini diukur menggunakan dummy, di mana 0 itu adalah perusahaan yang tidak menerima opini going concern, sedangkan 1 itu adalah perusahaan yang menerima opini going concern. Nah, untuk variabel independennya itu yang pertama itu adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu diukur dari logaritma natural dari total aset. Leverage-nya itu diukur dengan debt equity ratio. Profitabilitas diukur dengan return on asset. Likuiditas diukur dengan current ratio, dan kualitas auditnya diukur dengan menggunakan variabel dummy. Oke teman-teman, sekarang lanjut bagaimana cara mentabulasi masing-masing variabel penelitian. Nah, ini untuk yang pertama, misalkan teman-teman mencari, ini sudah dapat 50 perusahaan, jadi teman-teman tinggal mencari laporan keuangan dari 50 perusahaan. Dan tercatat ada laporan keuangan dan tahunan. Nah, misalkan untuk perusahaan SMCB, nah SMCB sini, SMCB untuk tahun 2020. Oke teman-teman, teman-teman sekarang bisa lihat untuk IDX atau IDX sekarang untuk tahun untuk tahun 2018 sudah tidak ada. Nah, ini sekarang masuk sampai di 2022, mungkin di triwulan nanti, karena 2018 sudah tidak ada. Teman-teman bisa mencari laporan keuangan melalui website perusahaan. Di video saya ada cara mencari laporan keuangan yang tidak ada di IDX. Misalkan di sini untuk SMCB 2020, ambil yang tahunan. Kita mencari laporan keuangan ya, berarti yang di bagian audit.
Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat untuk bagian ini opini going concern. Nah, misalkan di sini opini going concern, teman-teman lihat opini going concern di bagian sini, di bagian opini ini. Nah, di sini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa atau auditor itu tidak menyatakan statement mengenai going concern atau keberlanjutan usaha perusahaan. Jadi nanti di sini akan ditulis 0. Misalkan di sini, nah ini 0 karena tidak ada opini going concern-nya. Nah, kalau 0, nah ini untuk variabel yang lain, misalkan ukuran perusahaan, teman-teman bisa lihat untuk bagian di sini total aset. Nah, total asetnya sekian, 20.738.125. Nah, ini dalam jutaan, berarti teman-teman tinggal menambahkan 06, oke? Ini 20 sekian, tambahin 06. Nah, untuk ukuran perusahaan, berarti teman-teman tinggal gini aja, sama dengan ketik LN, kurung buka, masukkan kursor ke total aset 2020, kurung tutup, di enter. Nah, ini sudah menjawab atau menjawab mengenai variabel ukuran perusahaan. Jadi nanti tinggal dihitung seperti tadi langkahnya. Sekarang mengukur untuk leverage atau debt equity ratio-nya. Nah, debt equity ratio itu adalah perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Teman-teman bisa mencari di bagian sini. Total hutang berarti jumlah liabilitiesnya. Total ekuitas berarti jumlah ekuitasnya. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, nah nanti ini tinggal dibagi saja. Total hutang 2018 dibagi dengan total ekuitas 2018, itu nanti ketemunya debt equity ratio tahun 2018. Nah, untuk ROA-nya atau profitabilitas itu diukur dengan ROA. Rumusnya itu laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, kalau total aset, teman-teman tadi sudah mencari total aset bagian ukuran perusahaan. Nah, sekarang laba setelah pajak, teman-teman bisa mencari pada bagian sini. Laba tahun berjalan. Oke, setelah ketemu, nah nanti tinggal dibagikan di sini. Nah, ini ROA-nya negatif karena labanya itu negatif karena perusahaan ini mengalami rugi. Nah, untuk variabel likuiditas atau current ratio, nah ini di sini adalah rumusnya aset lancar dibagi hutang lancar. Nah, teman-teman bisa mencari pada bagian sini. Hutang lancar itu pada jumlah liabilitas jangka pendek, aset lancar pada jumlah aset lancar. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan, nanti tinggal dimasukkan rumusnya. Aset lancar 2018 dibagi dengan hutang lancar 2018. Nah, kalau sudah ketemu current ratio atau likuiditasnya, lanjut ke variabel ukuran KAP, di mana menggunakan dummy. Oke, nah di sini untuk tahun 2020 itu adalah PwC. PwC itu Tanu Direja Wibisana itu masuknya di PwC. Kalau PwC ini kan untuk ukuran KAP diukur kualitas auditor itu diukur menggunakan dummy. Jadi kalau dummy itu adalah 0 dan 1. Kalau 0 itu perusahaan diaudit dengan auditor yang berafiliasi non the big four. Kalau 1 itu yang diaudit dengan yang berafiliasi dengan the big four. Lah yang the big four itu misalkan 1 KPMG, yang kedua itu PwC, yang ketiga itu KPMG, PwC, Ernst Young sama Deloitte. Jadi ada 4. Jadi kalau perusahaan diaudit dengan afiliasi 4 tersebut, maka nanti nilainya adalah 1. Misalkan di sini, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk perusahaan SMCB itu diafiliasi atau auditornya itu menggunakan PwC, makanya nilainya dummy-nya 1. Oke ya, sudah paham. Jadi kalau selain 4 itu nanti nilainya 0.
Nah, kalau opini going concern tadi sudah jelas. Nah, di sini misalkan yang membahas masalah opini going concern, misalkan ini pada perusahaan apa nih, WSBP tahun 2020. Nah, teman-teman bisa download terlebih dahulu WSBP. Misalkan di sini WSBP. Oke. Nah, ini lihatnya di bagian laporan keuangan auditnya ini. Nah, bagian opini bisa dilihat di sini opininya. Nah, ini ada penekanan. Nah, ketidakpastian yang material dapat menyebabkan keraguan. Nah, ini bisa dikatakan audit itu mengeluarkan statement mengenai going concern. Jadi nanti ini dikasih nilai 1. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai seleksi sampel untuk variabel opini going concern. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.